Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Syafana Asari dengan NPM 2321030188. Saya Rizka Ismailunisa dengan NPM 2321030052. Saya Jelidani Putri Surani dengan NPM 2321030018. Saya Hana Lutfia Putri dengan NPM 2321030087. Saya Mutiara Sari NPM 2321030168. Saya Lutfi Samiatorik dengan NPM 2321030157. Saya Meldi Ramadan dengan NPM 2321030098. Saya Ahmad Rifri Semawan dengan NPM 2321030069. Saya Sabili Yasin dengan NPM 2121030157. Baik, tujuan kami membuat video ini untuk mengumpulkan tugas UTS dengan mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Ani Sofiana MSI. Baik, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan simulasi tentang sengketa utang piutang dengan jaminan sertifikat milik pihak ketiga. Pengadilan Negeri Tanjung Karang hari Kamis tanggal 24 April 2025. Perkara nomor 450/PDTG/2025/PNTJK. Pelaku sidang Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim Ahmad Rizki, Panitia Syafana Azhari, penggugat Hana Lutfia, kuasa hukum penggugat Azalia Daim, tergugat 1 Rizka Azmi, tergugat 2 Lutfi Syahmi, kuasa hukum tergugat 1 Mutiara Sari, saksi penggugat Keldi, dan saksi tergugat Sabili. Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri sejenak. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dengan ini sidang perkara nomor 456 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Tanjung Karang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitia silakan panggil para pihak dan laporkan kehadiran mereka. Baik yang mulia, penggugat Hana Lutfia didampingi kuasa hukumnya saudari Azalia Daim sebagai tergugat 1. Dan Rizka hadir pribadi tanpa kuasa hukum. Terduga 2 saudara Lutfi telah hadir bersama kuasa hukumnya saudari Mutiara. Baik, para pihak dinyatakan lengkap. Baik, kami persilakan kuasa hukum menggugat membacakan pokok-pokok gugatan. Yang mulia Majelis Hakim, klien kami Hana Lutfia Putri memberikan pinjaman kepada adik iparnya Rizka Azmi sebagai tergugat 1 secara bertahap sejak tahun 2018 hingga 2022 sebesar total 2.066.000. Untuk menjamin pemenuhan utang, tergugat 1 menyerahkan sertifikat rumah yang terdapat atas nama suaminya Lutfi Syahmi sebagai tergugat 2. Namun saat penggugat sedang mengeksekusi jaminan karena utang tak terbayar, tergugat 2 menolak dan menyatakan tidak pernah menyetujui penggunaan sertifikat tersebut sebagai jaminan. Kami mohon putusan yang pertama menyatakan tergugat 1 uang prestasi, yang kedua menyatakan sertifikat rumah sebagai jaminan yang sah, dan yang ketiga menghukum tergugat 1 dan 2 untuk melunasi utang secara tanggung renteng. Baik, tergugat 1 silakan memberikan jawaban secara lisan. Terima kasih yang mulia. Pertama-tama saya akui bahwa saya memang meminjam uang dari kakak ipar saya, saudara Hana Lutfia. Pinjaman itu saya lakukan secara bertahap dan menandatangani kwitansi sebagai bukti. Namun saya tidak pernah membuat perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa sertifikat rumah akan menjadi jaminan tersebut. Sertifikat itu saya serahkan hanya karena rasa percaya. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, saya bahkan tidak tahu bahwa sertifikat itu bisa dipakai sebagai jaminan hukum yang mengikat. Maaf yang mulia, izin saya untuk menempati apakah tergugat 1 lupa bahwa ada foto-foto saat penyerahan sertifikat itu dilakukan secara resmi, disaksikan pihak keluarga dan bahkan tetangganya. Anda juga menandatangani surat pinjaman dengan tangan pertama yang mencantumkan kata jaminan. Izin yang mulia, saya memang menandatangani surat itu, tapi saya tidak membaca dengan cermat isinya. Saya percaya saja saat itu. Yang penting bagi saya
Anda memberitahu pemilik sah sertifikat yaitu suami Anda, Saudara Lutfi soal penyerahan itu? Saya tidak memberitahunya secara langsung yang mulia. Namun saya yakin bahwa beliau, suami saya, itu tahu kalau sertifikat diambil dari lemari yang kita pakai untuk usaha. Baik, sekarang silakan kuasa hukum tergugat 2 menyampaikan jawabannya. Yang mulia Majelis Hakim, kami ingin menegaskan bahwa klien kami, Bapak Lutfi, tidak pernah menyetujui penyerahan sertifikat rumahnya kepada pihak manapun. Sertifikat itu adalah hak milik sah atas nama beliau, dan rumah tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan. Penggunaan sertifikat dan tanpa izin tertulis dari suami adalah tindakan sepihak dan melanggar hukum. Untuk jawaban dari tergugat 2 sendiri gimana? Yang mulia, saya sama sekali tidak tahu soal sertifikat saya dijadikan jaminan tetap. Saya baru tahu setelah saudari Hana Lutfia menghubungi saya soal pelunasan. Saya sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Saya tidak pernah memberikan izin, apalagi menandatangani dokumen apapun. Tapi kenapa Bapak tidak pernah mengambil tindakan hukum saat tahu sertifikat Anda yang diserahkan? Saya pikir itu masalah keluarga. Saya berharap bisa diselesaikan baik-baik, tapi sekarang malah dibawa ke pengadilan. Justru karena dianggap masalah keluarga inilah saudara Hana merasa dipermainkan. Apakah Bapak tidak merasa bertanggung jawab secara moral? Setidaknya mencegah penyalahgunaan sertifikat itu sejak awal. Saya tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahan istri saya, apalagi kalau saya tidak pernah menyetujui. Saya bukan pihak dalam perjanjian itu. Kuasa hukum tergugat silakan berbicara. Yang mulia, klien kami sama sekali tidak mengetahui bahwa sertifikat rumah digunakan sebagai jaminan utang. Rumah itu adalah harta bersama dan tidak dapat digunakan sepihak oleh istrinya tanpa izin tertulis dari suami. Majelis akan memasuki tahap-tahap pemeriksaan bukti-bukti. Silakan tergugat 1 dan tergugat 2 kembali ke tempat. Kuasa hukum tergugat untuk mengumpulkan bukti-bukti. Baik, Ibu Mulia. Kami lanjutkan bukti perkara pertama yaitu fotokopi kwitansi asli senilai 2.096.000. Lalu bukti perkara kedua yaitu surat perjanjian pinjaman tangan pertama. Bukti perkara ketiga sertifikat hak milik nomor 1452 garing Cengkareng atas nama Lutfi Sami. Bukti perkara keempat foto penyerahan sertifikat dan saksi Meldi yaitu tetangga yang menyaksikan langsung penyerahan sertifikat. Saksi Meldi dihadirkan. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui langsung penyerahan sertifikat tersebut? Ya, Yang Mulia, saya saat Rizka menyerahkan sertifikat kepada Bu Hana. Pak Lutfi ada juga di ruang tamu dan dia diam saja, tidak melarang. Apakah saudara Lutfi tahu bahwa sertifikat itu dijadikan jaminan? Menurut saya tahu, Yang Mulia, karena semua pembicaraan dilakukan di rumah mereka sendiri. Silakan kuasa hukum tergugat membacakan bukti-bukti. Kami ajukan bukti tergugat 1. Surat menyatakan bahwa Bapak Lutfi tidak menyetujui penggunaan sertifikat. Bukti tergugat 2. Akta nikah PBB rumah 2001 sampai 2024. Bukti tergugat 3. Keterangan dari RT RW bahwa rumah dibeli oleh Bapak Lutfi. Saksi Saudara Billy selaku supir pribadi. Silakan kuasa hukum tergugat menghadirkan saksi Billy. Baik, Yang Mulia, Billy silakan. Saksi, apakah saudara Billy mengetahui atau menyetujui penyerahan sertifikat? Setahu saya, Yang Mulia, Pak Lutfi sempat marah saat tahu Bu Rizka menyerahkan sertifikat itu. Tapi saya tidak tahu apakah beliau menegur secara langsung, Yang Mulia. Baik, majelis hakim memberi waktu kepada para pihak untuk menyampaikan replik dan bukti tertulis. Baik, kami catat dan sidang ditunda minggu depan pada tanggal 1 Mei 2025. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Persidangan hari ini kami cukupkan, akan
dilanjutkan minggu depan pada tanggal 1 Mei 2025. Hakim memasuki ruang sidang, hadirin mohon untuk berdiri. Jadi mohon duduk kembali. Dengan ini sidang perkara nomor 456 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Tanjung Karang dinyatakan dilanjutkan dan terbuka untuk umum. Panitera silakan panggil para pihak dan laporan kehadiran mereka. Baik yang mulia, penggugat Hana Lutfia didampingi oleh kuasa hukumnya Saudari Azalia Davin sebagai tergugat 1, Rizka Azmi hadir pribadi tanpa kuasa hukum. Terduga 2, Lutfi Syahmi telah hadir bersama kuasa hukumnya Saudari Mutiara Sari. Baik, para pihak dinyatakan lengkap. Baik, para pihak telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis. Dengan ini persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta hukum serta keterangan saksi, maka pada kali ini hakim akan mempertimbangkan hukum, yaitu bahwa perjanjian utang memenuhi unsur pasal 1320 KUH Perdata, bahwa penyerahan sertifikat disertai pengetahuan diam-diam dari terduga 2, bahwa secara moral dan hukum terduga 2 turut bertanggung jawab serta membiarkan sertifikatnya digunakan tanpa tindakan preventif. Amar putusan yang pertama mengabulkan gugatan menggugat untuk sebagian, yang kedua menyatakan tergugat 1 prestasi, yang ketiga menyatakan terduga 2 dianggap menyetujui secara diam-diam. Yang keempat, menghukum tergugat 1 dan 2 membayar utang sebesar 2.096.000 secara tanggung renteng. Yang kelima, menghukum para tergugat membayar bunga 6% per tahun dari tahun 2022 hingga pelunasan. Yang keenam, menghukum para tergugat membayar biaya perkara sebesar 3 juta. Demikian putusan kami bacakan. Para pihak berhak mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari. Sidang dinyatakan ditutup. Baik, sidang dinyatakan tutup. Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Nah